Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Mau kemana? Hah? Mancing ikan. Bab 2241 sampai 2244. Mereka telah melihat Ye Chong memukuli orang-orang di tim Sanda Akademi Pendidikan Jasmani. Ketika dia mendengar bahwa Ye Chong terluka, Chen Feifei sangat cemas, Li Bai Chao juga sangat cemas, dan dia serta Chen Feifei segera dilarikan ke rumah sakit. Chen Yao Yao juga ingin pergi ke rumah sakit untuk menemui Ye Chong. Baru kemudian dia menyadari bahwa jauh di lubuk hatinya, dia memiliki pemikiran yang tidak dapat dijelaskan tentang Ye Chong. Ketika Sun Tian, Chen Kai dan yang lainnya mendengar bahwa Ye Chong terluka dan cukup serius, mereka menunjukkan ekspresi penuh makna di wajah mereka. Mungkinkah ini pembalasan? Sun Tian berpikir dalam hati, hampir tertawa terbahak-bahak. Tentu saja dia ingin melihatnya juga. Yang lain pergi untuk melihat apakah Ye Chong baik-baik saja, dan Sun Tian juga pergi untuk melihat apakah Ye Chong baik-baik saja. Namun, ekspektasi terakhirnya berbeda dari yang lain. Ye Chong, sosok populer di sekolah dengan uang, status, dan villa, sebenarnya terluka. Ini juga merupakan kesempatan baik bagi siswa lain di kelas. Saat Ye Chong terluka, jagalah Ye Chong dan kamu bisa memiliki hubungan yang baik dengan Ye Chong. Semua orang di kelas tidak bodoh. Jadi setelah berpikir sejenak, seluruh kelas memutuskan untuk pergi ke rumah sakit menemui Ye Chong. Chen Feifei sangat cemas hingga dia hampir menangis. Dia tidak peduli dengan pikiran orang lain. Jadi dia segera naik taksi bersama Li Bai Chao dan pergi ke sana, sampai di rumah sakit. Ketika mereka tiba di rumah sakit, Guru Xia memberitahu semua orang, Ye Chong masih diselamatkan, jadi jangan khawatir. Ketika dia mendengar kata penyelamatan, Chen Feifei sangat cemas hingga dia menangis. Guru Xia tidak menyangka Ye Chong begitu populer. Semua teman sekelasnya datang menemuinya, dan bahkan primadona sekolah pun menitikkan air mata untuknya. Dia segera memposting di WeChat Moments dan menarik banyak gadis dari kelas lain di sekolah untuk datang. Untuk sementara waktu, koridor rumah sakit penuh dengan orang, dan semua orang mengobrol, ingin bertemu Ye Chong. Pada akhirnya, mereka dimarahi oleh dokter yang merawat dan mereka menjadi tenang. Chen Feifei hanya duduk di bangku di rumah sakit sambil menangis pelan. Dia khawatir sesuatu akan terjadi pada Ye Chong. Apa yang harus dia lakukan? Li Bai Chao juga sangat cemas, menghela nafas sambil menghibur Chen Feifei. Proses penyelamatan berlangsung sepanjang malam, dan dokter keluar dari ruang penyelamatan beberapa kali selama periode ini. Chen Feifei dan yang lainnya segera naik, menghentikan dokter, dan bertanya, "Dokter, bagaimana situasinya?" Setiap kali pertanyaan ini ditanyakan, dokter akan menghela nafas dan kemudian menggelengkan kepalanya, membuat Chen Feifei menangis semakin sedih. Di tengah malam, orang-orang dari saluran pertama sudah datang. Sekitar selusin orang yang datang semuanya adalah orang-orang yang setia dan dapat diandalkan dari saluran pertama. Salah satunya adalah pengurus rumah tangga lama Spotu di kota Hong Kong. Dia terlihat berusia lebih dari 80 tahun dan sedikit bingung. "Saya mendengar bahwa Wang Qi terluka. Bagaimana, bisakah dia diselamatkan?" tanya pengurus rumah tangga tua itu. Wang Qi adalah teman Ban Hu, dan pengurus rumah tangga tua itu salah mengingat Ye Chong sebagai Wang Qi. Semua orang mengabaikannya. Pagi itu, beberapa dokter darurat akhirnya keluar dari ruang gawat darurat, dan penyelamatan pun selesai. Semua orang segera berkumpul dan bertanya dengan tergesa-gesa, "Bagaimana? Bagaimana?" Dokter yang merawat itu mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Semua orang mengira ini sudah berakhir. Ye Chong pasti sudah mati. Sun Tian, sebaliknya,
menari dengan gembira dan hampir bernyanyi. Tepat ketika Chen Feifei hendak menangis, dokter yang merawat tiba-tiba berkata, "Aneh, sungguh aneh, saya benar-benar tidak mengerti. Apakah teknik penyelamatan kita begitu bagus? Pria ini terluka parah dan dia baik-baik saja." Dengar, pada titik ini, semua orang bersiap-siap dan ingin memukuli dokter yang merawat. Baru kemudian dokter yang merawat bereaksi dan berkata dengan cepat, "Jangan khawatir. Semuanya, setelah penyelamatan semalaman, pria ini sudah keluar dari bahaya. Dia baik-baik saja dan pulih dengan cepat. Sekarang dia bahkan tidak perlu dirawat di rumah sakit, ICU." Fakta apa yang tidak diketahui oleh para dokter yang merawat adalah bahwa itu bukan metode penyelamatan atau keterampilan medis mereka yang luar biasa. Hanya saja tubuh Dewa Naga Ye Chong pulih dengan sangat cepat. Meskipun dia terluka parah, setelah malam pemulihan, Ye Chong telah pulih hingga 50%. Semua orang merasa lega ketika mendengar bahwa Ye Chong baik-baik saja. Chen Feifei juga menyeka air mata dari matanya. Awalnya, mereka ingin masuk dan melihat Ye Chong, tapi mereka dihentikan oleh orang-orang di bagian pertama. Pengurus rumah tangga tua itu berkata, "Tidak ada seorang pun yang diizinkan masuk sekarang. Bagaimana jika ada seorang pembunuh di sini?" Kelompok siswa ini tidak tahu bagaimana pengurus rumah tangga tua itu dapat mengetahui bahwa ada seorang pembunuh di dalam. Namun, ini tentu saja juga merupakan pengaturan dari Spotted Tiger. Lagi pula, Ye Chong berada dalam periode khusus sekarang, dan Spotted Tiger tidak tahu bagaimana Ye Chong terluka parah atau apakah ada orang lain yang ingin menyakiti Ye Chong. Pengurus rumah tangga tua itu memerintahkan orang-orang di saluran pertama untuk menghentikan semua siswa. Para siswa ini biasanya merupakan nenek moyang generasi kedua yang memamerkan keperkasaan dan kehebatannya di rumah. Namun yang paling mereka takuti adalah pejabat di saluran pertama. Pejabat tidak mengizinkan mereka masuk, tetapi mereka benar-benar tidak berani masuk. Saya hanya bisa menunggu di luar, meskipun Chen Feifei cemas dan ingin bergegas beberapa kali. Dia dengan kejam dihentikan oleh pengurus rumah tangga tua itu. Jika pengurus rumah tangga tua itu tahu tentang hubungan antara Chen Feifei dan Ye Chong, dia mungkin tidak akan begitu tenang. Orang-orang di lorong pertama menjaga pintu, tidak membiarkan siapapun masuk. Tidak sampai 1 jam kemudian Ye Chong bangun. Pengurus rumah tangga tua itu masuk ke bangsal perawatan khusus. Bangsal ini juga ditata khusus oleh pengurus rumah tangga tua. Hanya memiliki 1 tempat tidur yang mirip dengan hotel bintang 5. Ada jeruji besi di jendela dan penjaga di pintu, jadi orang biasa tidak bisa masuk. Hanya ada pengurus rumah tangga tua di bangsal, berdiri dengan hormat di samping Ye Chong. "Halo, Tuan Ye, Tuan Harimau Berbintik mengirim saya untuk menjaga Anda. Jika Anda butuh sesuatu, Anda bisa memberitahu saya," kata pengurus rumah tangga tua itu. Meskipun Ye Chong masih sangat lemah saat ini, dia tidak lagi terluka parah. Lagi pula, dengan tubuh Dewa Naga di sini, dia berkata kepada pengurus rumah tangga tua itu, "Saya tidak ada hubungannya. Anda bisa pergi. Jangan khawatir, tidak akan ada bahaya apapun." Ye Chong sangat yakin. Karena Ye Chong kini telah berubah menjadi Ye Chong lagi. Bahkan jika Cao Daking berdiri di depannya, dia mungkin tidak dapat mengenali bahwa dia adalah Lin Long. Tentu saja, ini hanya angan-angan Ye Chong, atau dengan kata lain, Ye Chong benar. Jika Ye Chong tahu tentang hubungan antara Cao Daking dan Cao Dahua, saya khawatir dia tidak akan begitu percaya diri. Cao Daking mungkin tidak mengenali Ye Chong sebagai Lin Long, tapi jika Cao Daking melihat Ye Chong, dia mungkin membunuh Ye Chong tanpa ragu-ragu. "Ngomong-ngomong, Tuan Ye Chong, Tuan Banhu ingin menelepon Anda," kata pengurus rumah tangga tua itu. Karena itu, dia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Spotted Tiger. Setelah Ye Chong menerima telepon, pengurus rumah tangga tua itu mundur dengan sangat bijak. Kemudian, Ye Chong berbicara dengan Banhu melalui telepon tentang pengalamannya sebelumnya.
Keduanya berbicara sekitar 1 jam sampai Ye Chong merasa sedikit lelah dan kemudian meletakkan telepon. Kemudian, Ye Chong memanggil kembali pengurus rumah tangga tua itu. Pengurus rumah tangga tua itu mengambil teleponnya kembali dan berkata dengan hormat, "Saya tidak akan mengganggu istirahat Tuan Ye. Ngomong-ngomong, Tuan Ye, banyak teman sekelas Anda yang ada di luar saat ini. Apakah Anda ingin bertemu mereka?" Ye Chong menggosok pelipisnya. Berkata, "Kalau begitu biarkan Chen Fei Fei masuk." Pengurus rumah tangga tua itu mengangguk, lalu mundur. Pengurus rumah tangga tua itu bergumam dalam benaknya, "Chen Fei Fei, Chen Fei Fei, Chen Fei Fei," kedengarannya seperti nama wanita. Sepertinya dia adalah pacar Tuan Ye. Ketika pengurus rumah tangga tua itu menutup pintu bangsal dari luar, dia tiba-tiba terpana. Saat dia berjalan keluar pintu, dia lupa namanya. "Chen." "Apa itu Chen?" Pengurus rumah tangga tua itu hanya ingat bahwa nama belakangnya adalah Chen, diikuti oleh beberapa karakter yang tumpang tindih. Pengurus rumah tangga tua itu menggaruk rambut putihnya. Dia ingin membuka pintu dan bertanya pada Ye Chong, tapi dia sedikit malu. Ini akan membuat Ye Chong merasa bahwa dia terlalu tidak kompeten. Pengurus rumah tangga tua itu berpikir sejenak dan tidak kembali bertanya pada Ye Chong. Lagi pula, dia masih ingat nama keluarga Chen, dan kemudian kata-kata yang tumpang tindih. Bukankah sulit menemukannya? Jadi, pengurus rumah tangga tua itu secara acak memilih teman sekelasnya di antara teman sekelasnya dan bertanya kepadanya, "Apakah ada seorang gadis di kelasmu dengan nama belakang Chen, dan dua karakter terakhir adalah karakter ganda, jika ini adalah sebuah orang biasa?" Jika iya, yang pertama terlintas di benak pastilah Chen Fei Fei. Tapi sayang sekali pengurus rumah tangga tua itu tidak lain menangkap Chen Kai. Hal pertama yang dipikirkan Chen Kai tentu saja adalah Chen Yao Yao. Ketika pengurus rumah tangga tua itu mendengar nama Chen Yao Yao, dia menepuk pahanya, "Ya, itu namanya." Pengurus rumah tangga tua itu melanjutkan, "Temukan dia untuk saya." Chen Kai memandang pengurus rumah tangga tua itu dengan bingung dan bertanya, "Mengapa kamu mencarinya?" Pengurus rumah tangga tua itu mendengus, "Mengapa kamu begitu peduli dengan urusan Tuan Ye? Jika kamu memintanya untuk datang, telepon saja dia." Ketika Chen Kai ingin menanyakan alasan masalah itu lagi, pengurus rumah tangga tua itu takut dia akan melupakannya nanti. Jadi dia mendorong Chen Kai menjauh. Dia menghampiri semua orang dan bertanya, "Siapa Chen Yao Yao di antara kamu? Siapa Chen Yao Yao?" Chen Yao Yao memandang pengurus rumah tangga tua itu dengan ragu. "Ini saya. Apa yang dapat Anda lakukan?" "Tuan Ye Chong meminta Anda untuk pergi masuk dan rawat dia. Cepatlah pergi," kata pengurus rumah tangga tua itu. Ketika mereka mendengar ini, semua orang tercengang. Apa yang terjadi? Ye Chong meminta Chen Yao Yao untuk menjaganya. Bagaimana dengan Chen Fei Fei? Chen Yao Yao sendiri juga menyatakan bahwa dia tersanjung. Seseorang mengulanginya secara spesifik dan bertanya kepada pengurus rumah tangga tua itu, "Apakah Anda yakin itu Chen Yao Yao dan bukan Chen Fei Fei, itu?" "Pasti Chen Yao Yao." Pengurus rumah tangga tua itu mengangguk dengan penuh keyakinan. "Tentu saja, apakah saya bisa salah?" Semua orang tertegun, tidak percaya ini benar. Ye Chong memiliki hubungan yang panas dengan Chen Fei Fei, mengapa dia tiba-tiba meminta Chen Yao Yao untuk masuk? "Operasi apa ini? Biarkan aku pergi. Orang-orang hebat memang hebat, mereka bermain sangat besar." "Iya, mereka bermain sangat bagus, mereka bermain sangat tidak terduga." Bahkan Chen Kai pun bingung, mengapa Ye Zhan tiba-tiba memanggil dewinya, "Sudah. Apa yang sedang terjadi di sini?" Chen Fei Fei memandang Chen Yao Yao dengan tidak percaya. Dia juga tidak mengerti, bagaimana ini bisa terjadi. "Saya tidak tahu siapa yang mengatakan. Seorang teman yang membutuhkan memang seorang teman, ternyata orang yang paling dicintai Ye Chong di hatinya sebenarnya adalah Chen Yao Yao." Semua orang berkata, "Ya, saya benar-benar tidak melakukannya." Harapkan itu,
Tampaknya inilah penjelasan yang paling masuk akal mengenai hal ini. Setelah mendengar ini, Chen Yaoyao merasa inilah masalahnya. Pasti begitu, kalau tidak, mengapa Ye Chong memintanya masuk? Orang yang paling bahagia di sini sekarang adalah Chen Yaoyao. Dia menatap Chen Feifei dengan bangga, menunjukkan senyuman penuh arti, dan berpikir dalam hati, ternyata orang yang ada di hati Ye Chong selalu aku, bukankah aku memenangkanmu kali ini? Chen Yaoyao tidak ingin pergi. Masalah ini dia terlalu bersemangat dengan alasan masalah ini. Kemudian, Chen Yaoyao dengan bangga berjalan ke arah Chen Feifei dan berkata, sekarang kamu tahu, orang yang ada di hati Ye Chong selalu adalah aku, Chen Yaoyao, bahkan jika kamu mengganggu Ye Chong setiap hari, itu tidak ada gunanya. Setelah itu, Chen Yaoyao kata seperti burung merak yang bangga, dia berjalan ke bangsal Ye Chong. Chen Feifei bingung saat ini, dia tidak tahu harus senang atau sedih. Secara logika, dia seharusnya senang karena Ye Chong sudah bangun sekarang. Tapi sekarang Ye Chong sudah bangun, orang yang dia cari bukanlah dia, dan dia tidak bisa bahagia. Chen Feifei tidak mengerti alasannya. Apakah semuanya sebelum Ye Chong bohong? Mungkinkah Ye Chong benar-benar hanya bermain-main dengannya? Seperti yang dikatakan orang lain, teman yang membutuhkan memang seorang teman. Sekarang, Ye Chong telah menemukan orang yang paling dia cintai. Chen Feifei tidak bisa menahan tangis lagi saat dia memikirkannya. Dan Li Baichao juga sangat marah dengan masalah ini. Dia benar-benar tidak menyangka Ye Chong menjadi orang seperti itu. Ini sangat disayangkan bagi Chen Feifei, dia bahkan merasa sangat tidak adil terhadap Chen Feifei. Ini keterlaluan, bagaimana bos bisa melakukan ini, kata Li Baichao. Chen Kai menjambak rambutnya karena kesal, datang untuk menonton kesenangan itu. Dia dan Sun Tian awalnya mengira Ye Chong terluka parah kali ini dan harus mengupas kulitnya bahkan jika dia mati, jadi mereka tidak akan berani bertindak sembarangan lagi. Jadi, mereka datang untuk menonton lelucon itu. Tapi yang tidak saya duga adalah sekarang tampaknya Ye Chong tidak perlu khawatir dan bisa menyerahkan kartu. Sekarang dia kehilangan istrinya dan kehilangan pasukannya. Tanpa diduga, Ye Chong, pria yang tidak tahu malu, hal pertama yang dia lakukan setelah bangun tidur adalah memanggil Chen Yaoyao. Hal yang tidak tahu malu, Chen Kai terus mengumpat secara diam-diam di dalam hatinya. Saat ini, suasana hati Sun Tian tiba-tiba menjadi hidup. Baru kemudian dia menyadari bahwa Ye Chong dan Chen Yaoyao sebenarnya sedang jatuh cinta. Dalam hal ini, tidak ada yang menginginkan Chen Feifei. Jadi, apakah dia punya kesempatan lagi? Memikirkan hal ini, Sun Tian menyekar rambutnya, meluruskan kerah kemejanya, lalu berjalan di depan Chen Feifei. Dia berkata, Feifei, pria seperti ini tidak sebanding dengan kesedihanmu padanya. Chen Feifei mendengus dan mengabaikan Sun Tian, lalu berjalan melewati Sun Tian dan duduk di samping untuk merasa sedih. Sun Tian sedang mencari masalah, dan dilihat oleh banyak teman sekelasnya. Dia mendengus dingin, sialan, kamu wanita bau, kamu berpura-pura menjadi apa, tidak ada yang menginginkanmu, cepat atau lambat aku tidak akan menahanmu dan menghancurkanmu, selalu ada intrik di koridor. Kali ini, Chen Yaoyao sudah membuka pintu. Masuk, di bangsal, Ye Chong sedang berbaring dengan punggung menghadap pintu. Dia mendengar suara pintu terbuka dan mengira itu adalah Chen Feifei. Datang, kata Ye Chong. Ya, Chen Yaoyao bersenandung malu-malu. Meskipun suara Chen Yaoyao dan Chen Feifei tidak terlalu mirip, Chen Yaoyao hanya mengeluarkan suara, dan Ye Chong tidak mendengarkan dengan seksama, jadi dia tidak mendengar perbedaannya. Saat ini, Chen Yaoyao sangat bersemangat, memikirkan masalah-masa lalu, menyalahkan diri sendiri, depresi, dan kemarahan, semuanya terbayar sekarang. Ternyata orang terpenting di hati Ye Chong sebenarnya adalah dia. Sialan Ye Chong, kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya, bodoh? Masih berpura-pura di sana?
bukankah kamu sudah dimanipulasi oleh ibuku sekarang? Chen Yaoyao berpikir sendiri dan berjalan ke sisi Ye Chong dengan wajah merah. Dia duduk di samping ranjang rumah sakit, mengulurkan tangannya, dan kemudian mulai memijat bahu Ye Chong. Ye Chong dipukuli habis-habisan hingga seluruh tubuhnya terasa sakit, dan rasanya cukup nyaman dicubit oleh Chen Yaoyao seperti ini. Namun, saat Chen Yaoyao mendekati Ye Chong, aromanya juga mencapai hidung Ye Chong. Ye Chong bertanya dengan rasa ingin tahu, "Hah, apakah kamu sudah mengganti parfummu?" Mendengar ini, Chen Yaoyao langsung menjadi malu lagi. Dia berpikir dalam hati, Ye Chong benar-benar menarik, ternyata dia sudah memperhatikanku sejak lama. Kuku babi besar ini sebenarnya malu mengatakannya, dia menggunakan alasan yang tidak masuk akal untuk menunjukkan bahwa dia mulai memperhatikanku sejak lama. Sungguh babi yang besar. Meski begitu bahagia, Chen Yaoyao bahkan lupa bahwa dia tidak pernah mengganti parfumnya sama sekali. Pada saat ini, hati Chen Yaoyao dipenuhi dengan kebahagiaan, kegembiraan, dan rahasia kegembiraan seorang pemenang. Faktanya, ketika Chen Yaoyao melihat Ye Chong untuk pertama kalinya dan tidak mengetahui identitas Ye Chong, dia masih membenci Ye Chong dan menganggap Ye Chong pembohong. Saya tidak tahu kapan sikapnya terhadap Ye Chong tiba-tiba menjadi ambigu. Sekarang, keinginan Chen Yaoyao akhirnya terkabul. Dia merasakan otot-otot kuat di punggung Ye Chong dengan tangannya, dan dia merasa sedikit bersemangat. Kemudian, Chen Yaoyao membungkuk, mencium belakang telinga Ye Chong dengan mulut kecilnya, menghembuskan napas lembut ke telinga Ye Chong, dan kemudian berbisik, "Aku hanya tahu niatmu hari ini. Kamu menginginkannya aku." Ye Chong tertegun, berpikir kapan melakukannya. Chen Feifei menjadi sangat antusias dan berani. Tepat ketika Ye Chong tidak siap mental, wajahnya didorong menjauh oleh Chen Yaoyao, dan kemudian, mulut Chen Yaoyao menempel di mulut Ye Chong. Ye Chong hanya merasakan mulut kecil yang lembut menekannya, membuatnya basah dan lembut. Dan ketika lidah kecil yang lembut di mulut kecil itu hendak menempel ke mulut Ye Chong tiba-tiba menemukan bahwa Chen Feifei di depannya sepertinya telah berubah. Dia segera menarik diri, lalu menjauhkan kepalanya, lalu memfokuskan matanya pada orang di depannya. Ternyata itu adalah Chen Yaoyao. Ye Chong tercengang pada saat itu dan berkata, "Kenapa kamu?" Chen Yaoyao melihat sikap Ye Chong dan menjadi lebih bodoh. "Apa, bukankah kamu memintaku untuk masuk? Bukankah kamu ingin aku masuk, datang untuk menjagamu?" Ye Chong berkata, "Kapan aku akan membiarkanmu masuk?" Sebelum dia selesai berbicara, Ye Chong mengerti apa yang sedang terjadi. Pasti si tua bodoh itu. Jadi, Ye Chong dengan cepat menjelaskan, "Tidak, saya melakukan kesalahan, saya tidak mencari Anda, saya mencari Chen Feifei." Begitu kata-kata ini keluar, Chen Yaoyao segera menjadi marah. Bagaimana dia bisa tetap melakukannya, bersikap lembut seperti sebelumnya. Dia menatap Ye Chong dengan marah dan berkata, "Apa, kamu bertindak terlalu jauh, Ye Chong? Apakah kamu bercanda? Mengapa kamu melakukan ini padaku?" Melihat Chen Yaoyao tampak seperti hendak menangis, Ye Chong juga sedikit khawatir. Dia tidak tahan, jadi dia menjelaskan, "Itu pengurus rumah tangga tua. Dia salah, Yaoyao, maafkan aku." Chen Yaoyao mendengus, "Ye Chong, aku benci kamu, aku tidak ingin bertemu denganmu lagi seumur hidupku. Kenapa aku begitu menyebalkan kalau aku selalu mempermalukan orang lain? Seperti ini, aku sangat membencimu." Setelah mengatakan itu, Chen Yaoyao bergegas keluar pintu sambil menangis. Saat ini, semua orang di koridor masih shock dengan kejadian ini. Tanpa diduga, Chen Yaoyao berlari keluar sambil menangis. Semua orang memandang Chen Yaoyao tanpa mengetahui alasannya. Apa yang terjadi? Semua orang berpikir, mungkinkah Chen Yaoyao ada di dalam dan diberikan oleh Ye Chong? Maka Chen Yaoyao seharusnya senang.
Chen Kai sangat marah dan berpikir, haruskah dia pergi ke Ye Chong untuk berdebat dengan Ye Chong sekarang saat dia lemah? Namun, ketika dia melihat begitu banyak orang menjaga Ye Chong di pintu bangsal, Chen Kai tiba-tiba menjadi takut lagi. Ye Chong yang tak tahu malu, Chen Kai mengutuk dalam hatinya. Kemudian, dia segera datang dan berkata kepada Chen Yao Yao, "Yao Yao, ada apa denganmu? Apakah kamu baik-baik saja? Apakah bajingan Ye Chong itu selingkuh darimu?" Chen Yao Yao hanya terus menangis dan melotot oleh Chen Fei Fei. Semua orang tidak mengerti, dan Chen Fei Fei juga tidak mengerti. Mereka tidak mengerti mengapa Chen Yao Yao menatapnya. Pada saat ini, pengurus rumah tangga tua itu tiba-tiba menepuk pahanya dan berseru, "Oh, saya ingat, siapa nama orang yang diminta Tuan Ye untuk saya hubungi? Namanya Lin Fei Fei." Meskipun pengurus rumah tangga tua itu ingat nama. Lagi salah, tapi semua orang kecuali pengurus rumah tangga tua bereaksi. Bukan Lin Fei Fei, atau Chen Yao Yao, tapi Chen Fei Fei. Benar sekali, semuanya sudah dijelaskan. Pantas saja Chen Yao Yao keluar sambil menangis. Ternyata dia pergi mengantarkannya ke pintu rumahnya. Namun ternyata Ye Chong tidak mencarinya sama sekali. Memikirkan hal ini, semua orang tertawa. Ketika Chen Fei Fei mengetahui apa yang terjadi, dia langsung tertawa. Li Bai Chao di sebelahnya memiliki senyuman buruk di wajahnya, mendorong Chen Fei Fei, dan mengingatkan Chen Fei Fei, "Mengapa kamu masih berdiri di sana? Bos kami sedang menunggumu." Ternyata itu adalah kesalahpahaman. Chen Fei Fei segera dengan gembira masuk ke bangsal Ye Chong. Tentu saja, beberapa orang senang sementara yang lain sedih. Chen Yao Yao, yang menangis di seluruh wajahnya, sangat malu kali ini. Dia hampir membenci Ye Chong. Kenapa Ye Chong memperlakukannya seperti ini? Ini terlalu banyak, Chen Yao Yao berpikir. Bagaimana dia bisa berani tinggal di sini? Dia segera berbalik dan meninggalkan rumah sakit. Teman sekelas di sebelahnya memandang Chen Yao Yao dengan senyuman di wajah mereka. Chen Kai memarahi, "Apakah kamu menertawakan bulu ayam?" Jika ini terjadi di masa lalu, tidak ada yang berani tertawa jika Chen Kai memarahinya. Tapi sekarang Chen Kai hanyalah badut di mata semua orang. Siapa yang peduli dengan apa yang dia katakan? Semakin marah Chen Kai, semakin dia terlihat seperti badut yang tidak berpengaruh apa-apa selain mengundang cemoohan dari semua orang. Setelah Chen Kai dan Chen Yao Yao pergi, Sun Tian juga pergi dengan tenang. Dia diam-diam mengatakan bahwa ini adalah situasi yang berbahaya. Untungnya, Chen Yao Yao ada di sana untuk bertindak sebagai tameng baginya. Jika tidak, dia akan menjadi sasaran ejekan semua orang ketika dia mencoba merayu Chen Fei Fei tanpa mengetahui kemampuannya. Sekarang, Ye Chong dan Chen Fei Fei diakui oleh sekolah sebagai pasangan dewa. Dan mereka yang berani memikirkan kedua orang ini, yang ingin menghancurkan hubungan mereka, dan yang ingin ikut campur dalam kedua orang tersebut akan diperlakukan seperti badut. Misalnya Sun Tian, Chen Yao Yao dan lainnya. Guru Xia diam-diam membuka ponselnya dan menghapus gambar dan status teks yang baru saja dipostingnya berjudul, "Kaget. Kecantikan sekolah tidak sebaik kecantikan kelas." Di sisi ini, Chen Fei Fei masuk ke bangsal Ye Chong. Ketika Chen Fei Fei masuk ke bangsal Ye Chong, kali ini Ye Chong melihat dengan hati-hati. Setelah melihat dengan jelas bahwa itu adalah Chen Fei Fei, Ye Chong menghela nafas lega. Kemudian, Ye Chong memperhatikan air mata di wajah Chen Fei Fei dan bertanya, "Fei Fei, apakah kamu menangis?" Chen Fei Fei berpura-pura marah. "Menangis? Siapa yang menangis? Ye Chong, bukankah kamu mencari Chen Yao Yao? Kamu peduli apa yang saya lakukan?" Ye Chong tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, dan dengan cepat menjelaskan sambil tersenyum, "Saya melakukan kesalahan. Nama saya bukan Chen Yao Yao. Orang tua bodoh itulah yang melakukan kesalahan. Ketika saya kembali, saya akan meminta Direktur Banhu untuk menangani orang tua itu dan mencegahnya makan." Chen
Fei Fei kemudian tersenyum, orang jahat. Setelah mengatakan itu, Chen Fei Fei berjalan ke arah Ye Chong dan menatap Ye Chong dengan hati-hati. Dia bertanya dengan prihatin, "Ye Chong, kamu baik-baik saja, apakah sakit?" Ye Chong berpura-pura kesakitan dan berkata, "Apakah masih sedikit sakit?" "Di mana yang sakit?" Chen Fei Fei bertanya dengan prihatin. Ye Chong menepuk dadanya, "Ini." Chen Fei Fei mengulurkan tangan batu giok dan dengan lembut meletakkannya di dada Ye Chong. Ye Chong meraih tangan kecil Chen Fei Fei, dia merasakan tangan kecil itu sedikit dingin, halus dan lembut, selembut tanpa tulang. Wajah cantik Chen Fei Fei memerah saat dia ditangkap oleh Ye Chong. Chen Fei Fei sudah cantik, tapi sekarang wajahnya yang cantik memerah. Pemandangan ini membuat hati Ye Chong berdebar. Awalnya, setelah periode kontak ini, Ye Chong merasa lebih menyukai Chen Fei Fei. Pada saat ini, Ye Chong terluka parah. Serangkaian keterampilan ajaib, seni Dewa Naga, miliknya memiliki kebutuhan khusus untuk hal semacam itu ketika dia terluka parah. Melihat Chen Fei Fei yang menawan di depannya, Ye Chong tidak bisa menahan diri, memeluk Chen Fei Fei, lalu menciumnya. Chen Fei Fei ingin melawan, tetapi setelah mengeluarkan dua suara, dia menyerah. Dia mulai bekerja keras untuk memenuhi gerakan Ye Chong, dan keduanya berciuman dengan penuh gairah di bangsal perawatan khusus. Untungnya, tidak ada orang yang mengganggu saya di bangsal ini, dan tempat tidurnya cukup besar dan kuat. Berikut ini adalah waktu yang panjang dan menyenangkan. Semua orang menunggu di luar, dan ketika mereka melihat Chen Fei Fei sudah lama berada di dalam dan masih belum keluar, mereka menduga sesuatu pasti telah terjadi di dalam. Banyak orang menunjukkan senyuman jahat. 1 jam kemudian, Ye Chong dan Chen Fei Fei berbaring di tempat tidur dengan puas. Wajah mereka berdua cerah. Apa yang Ye Chong tidak duga adalah bahwa Chen Fei Fei sebenarnya memiliki fisik yang sangat yin. Setelah kejadian dengan Chen Fei Fei, tubuh Ye Chong yang terluka parah benar-benar pulih sepenuhnya. Tidak hanya itu, level Ye Chong juga meningkat. Dia telah berubah dari Grandmaster tingkat Huang Junior menjadi Grandmaster tingkat kuning yang ulung. Berlatih di atas Chen Fei Fei 100 kali lebih cepat daripada berlatih di Gunung Longsu. Ye Chong sangat gembira, ini adalah berkah tersembunyi. Wajah Chen Fei Fei memerah karena malu, dan ada butiran keringat di ujung hidungnya. Dia dengan lembut menggambar lingkaran di dada Ye Chong dengan jari-jarinya. Chen Fei Fei telah berfantasi tentang adegan ini berkali-kali selama beberapa tahun terakhir. Saat ini, mimpinya menjadi kenyataan, namun hatinya sangat rumit. Sebaliknya, dia tidak percaya bahwa itu benar. Dia hanya akan tersipu dan pikirannya menjadi kosong. "Ye Chong, saudaraku," kata Chen Fei Fei lembut. Ini pertama kalinya dia memanggil Ye Chong seperti itu. "Hah?" Ye Chong membelai kepala Chen Fei Fei dengan penuh kasih. "Ada apa?" "Aku tidak menyangka kamu begitu kuat," kata Chen Fei Fei dengan wajah memerah. Wajah Ye Chong langsung memerah karena malu. Dia tidak menyangka Chen Fei Fei akan mengatakan kata-kata kasar seperti itu. Setelah Chen Fei Fei mengatakan ini, dia merasa sedikit malu dan malu-malu membenamkan kepalanya di pelukan Ye Chong. Ye Chong memeluk Chen Fei Fei dengan emosi campur aduk. Sejujurnya, dia merasa sedikit kasihan pada Chen Fei Fei sekarang, dia terlalu impulsif sekarang. Namun, dorongan hatinya adalah karena dia terluka parah, dan kebutuhan seni Dewa Naga berada di luar kendalinya. Melihat Chen Fei Fei dalam pelukannya dengan wajah bahagia, Ye Chong hanya bisa diam-diam memutuskan untuk memperlakukan Chen Fei Fei dengan lebih baik di masa depan. Kemudian, ketika kedua orang itu bangun, mengenakan pakaian yang berserakan di lantai, dan keluar dari bangsal, 1 jam telah berlalu. Chen Fei Fei keluar lebih dulu, rambutnya sedikit berantakan, wajahnya memerah, dan dia menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Siapapun yang melihat ini akan tahu apa yang terjadi.
Semua orang menghela nafas, sepertinya si cantik sekolah telah ditipu. Li Baichao menunjukkan senyum buruk dan berpikir, saya tidak menyangka bahwa kakak laki-laki tertua cukup mampu. Yang lebih mengejutkan semua orang adalah Ye Chong keluar setelahnya. Yang lain tidak melihat penampilan Ye Chong sebelumnya, tapi pengurus rumah tangga tua melihatnya dengan jelas. Ye Chong baru saja terbaring di ranjang rumah sakit, napasnya lemah, dan dia jelas terluka parah. Tapi sekarang, dia seperti orang baik-baik saja. Pengurus rumah tangga tua itu memandang Chen Fei Fei dengan heran, mungkinkah gadis kecil ini sebenarnya adalah dokter ajaib yang tersembunyi? Pengurus rumah tangga tua itu benar-benar bingung. Kemudian, Ye Chong menghampiri semua orang dan berkata kepada mereka, terima kasih semuanya. Terima kasih telah begitu peduli padaku dan datang menemuiku pada saat ini. Li Baichao datang dan berkata kepada Ye Chong, bos, kamu baik-baik saja? Ye Chong mengangguk, jangan khawatir, aku baik-baik saja sekarang. Bos, bagaimana kamu bisa terluka? Siapa yang lebih kuat darimu? Li Baichao bertanya dengan rasa ingin tahu. Setelah mendengar pertanyaan ini, semua orang terdiam. Mereka juga ingin mendengar siapa yang lebih kuat dari Ye Chong. Ye Chong hanya tersenyum dan berkata, ada gunung di luar gunung, dan ada orang di luar manusia. Ada banyak orang yang lebih baik dari saya. Kemudian, Ye Chong berkata, terima kasih atas kedatangan Anda menemui saya. Hari ini, silakan datang malam ini. Ayo makan. Setelah mendengar beritanya, semua orang bersorak. Pengurus rumah tangga tua membawa kembali orang-orang dari saluran pertama untuk melanjutkan tugas mereka. Ketika pengurus rumah tangga tua membantu Ye Chong menjalani prosedur rumah sakit, semua orang di rumah sakit tercengang. Terutama para dokter yang bertanggung jawab menyelamatkan Ye Chong bahkan lebih terkejut lagi. Apa, baiklah, bagaimana mungkin, tidak ada satupun dokter yang mempercayainya. Terutama dokter yang merawat bahkan pergi untuk memeriksanya. Namun, ketika dia menemukan bahwa Ye Chong memang berdiri di depannya dengan sangat arogan, dia benar-benar tertipu. Apakah ini bisa dikatakan keajaiban dalam sejarah kedokteran? Ini hanyalah sebuah misteri yang belum terpecahkan dalam sejarah kedokteran. Seorang pria yang menderita luka serius hingga tulangnya tampak seperti akan patah, sebenarnya pulih dalam beberapa jam. Ini sungguh menakjubkan. Ye Chong dan banyak teman sekelasnya meninggalkan rumah sakit di tengah tatapan terkejut di dalam rumah sakit. Diperkirakan kejadian ini dengan cepat ditulis dan dipublikasikan oleh pihak rumah sakit, dan para dokter yang bertanggung jawab menyelamatkan Ye Chong juga akan mendapatkan reputasi sebagai dokter ajaib. Bersambung.